kalau orang yang tadi saya katakan SDM unggul itu tidak punya mental, tidak punya kompetensi spiritual yang baik, ya tentu knowledge yang dia miliki akan digunakan untuk merusak tatanan nilai yang sudah berkembang di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Rumah Berkemajuan. Kali ini saya kedatangan Prof. Sofyan Anif, Rektor UMS. Sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Iya. Jadi sebelum kita take, kita sudah bincang-bincang betapa kesibukan beliau ini melampaui banyak orang. Tapi saya kira agar kita dapat inspirasi, agar teman-teman pemirsa kita, anak-anak muda khususnya Prof, dapat inspirasi. Mungkin kami mohon diberikan lintasan cerita. Sebenarnya Prof Anif di aslinya mana, lahir di mana, sejarah kehidupannya bagaimana, biar jadi inspirasi bagi kita. Oke, saya dibesarkan di Kabupaten Demak, ya. Lahir di Demak dan juga dibesarkan oleh orang tua di Demak. Dan yang memang agak aneh ini ya, di kalangan dalam kehidupan beragama itu, kebetulan saya pernah mondok di pondoknya NU selama 3 tahun. Ya. Di Demak itu ada pondok NU yang sangat terkenal, namanya Bustanil Musyakil Quran. Saya di sana 3 tahun, sehingga ya meskipun tidak punya basis sekolah formal di keagamaan, tapi saya pernah mondok, bahkan pernah 6 tahun di diniyah ya, di pondok itu, sehingga banyak hal yang bisa saya kaji dari sana. Dan saya yang paling senang itu saya paham kultur di teman-teman Nadhiin, dan saya paham di kultur di Muhammadiyah. Kalau Prof Anif ini orisinilnya Muhammadiyah atau orisinal malah NU sebenarnya saya. Oh gitu ya. NU. Kemudian saya orangnya memang berbeda dengan teman-teman santri yang lain. Saya itu selalu mencari sesuatu yang baru. Saya tidak pernah puas hanya sekedar membaca kitab kuning ya. Tapi saya ingin ada satu gerakan-gerakan yang melibatkan saya secara pribadi untuk dakwah. Dan saya ingin mendapatkan sebetulnya kalau kita belajar Quran, hadis itu seperti apa. Maka pada saatnya saya keluar dari pondok itu, kemudian saya menemukan tempat pengajian di Masjid Darussalam Demak itu, yang saya kira-kira 3-4 bulan baru tahu kalau itu Muhammadiyah. Ya. Terus kapan tepatnya kemudian hijrah ke Solo? Kalau hijrah ke Solo kan saya kuliah di Gadjah Mada. Oh, awalnya ke Jogja ya, dulu. Tapi tahun pertama saya masuk di Gadjah Mada tahun 82, itu masih menjadi ketua IPM Kabupaten Demak. Saya baru lahir itu, Bro. Ya. Tahun 82. 82, belum lahir ya? Iya, baru lahir. Baru lahir. Sehingga saya pertama yang mendirikan IPM PDM Demak. Sehingga saya sempat juga untuk mengajak teman-teman dari berbagai sekolah yang semula notabene mereka juga orang NU, saya ajak masuk ke IPM itu. Jadi itulah yang kemudian membangun hiroh semangat saya, berkembang di pemuda sampai akhirnya di Muhammadiyah secara istiqomah sampai sekarang ini. Iya, baik Prof. Tadi sekilas sudah kita dengarkan, dan saya ingin ngajak Prof. Sofyan Anif untuk bicara pada sesuatu yang agak serius tentang konteks penghidmatan kebangsaan ya. Dalam salah satu putusan Muktamar Muhammadiyah yang saya pernah baca itu ada satu konsep menarik namanya negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah.
biasanya kan dalam terminologi fikih kita mengenal dengan istilah Darul Islam gitu ya. Tapi ini ada kata Darul Ahdi Wasyahadah. Mungkin kami bisa dijelaskan apa maksudnya itu. Ya, terima kasih. Jadi bangsa kita lebih-lebih kalau kita lihat sebelum merdeka, Ya, jadi perjuangan dilakukan oleh para tokoh, para ulama yang notabene mereka seorang muslim ya, tapi juga ada beban tugas untuk memerdekakan Indonesia. Sampailah kepada satu titik yang diharapkan yaitu kemerdekaan. Nah, pada saat itu tentu negara itu harus punya dasar ya, yang dijadikan sebagai dokumen hukum yang menjadi rujukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirlah Pancasila. Saya tidak banyak bicara tentang kapan sesungguhnya Pancasila lahir, tapi ketika Pancasila dideklarasikan itu menjadi kesepakatan bersama oleh semua unsur agama, oleh semua unsur tokoh dari kelompok manapun, sepakat yang itu dijadikan sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 dasar yang disebut dengan Pancasila. Bahkan banyak tokoh Muhammadiyah yang ikut masuk di dalamnya. Nah, ketika itu sudah menjadi dasar yang disepakati itu dan harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa, tentu kita sebagai komponen bangsa Muhammadiyah ini ya harus juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mengamankan Pancasila itu yang dijadikan dasar. Karena dengan Pancasila itu tentu semua kepentingan nilai yang bersumber dari agama apapun sudah masuk di dalamnya. Bahkan muncul beberapa nilai kultur budaya bangsa kita yang menjadi salah satu keunggulan. Yang barangkali juga kalau ditelisik lagi itu mungkin juga muncul dari nilai agama yang ada di Indonesia waktu itu, disarikan ya. Ada unsur ketuhanan, ada unsur kemanusiaan, persatuan, kemudian musyawarah, demokrasi sampai keadilan. Itu kita anggap sebagai nilai-nilai yang menjadi dasar, meskipun itu berasal dari berbagai agama, berbagai kultur yang telah berkembang. Kita junjung tinggi, kita sepakati sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa, termasuk beragama, kehidupan beragama, sehingga ini tidak boleh tidak lagi orang kemudian memasalahkan Pancasila ya, atau mungkin untuk dirubah lagi ya. Nah, sehingga itulah yang kemudian dalam istilah Muhammadiyah itu sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi perjanjian yang menjadi kesepakatan oleh semua unsur agama yang harus kita pertahankan sampai sekarang. Berarti maksud Prof. Hanif, Darul Ahdi Wasyahadah itu Muhammadiyah tidak tertarik untuk mengubah dasar negara itu. Misalnya menjadi negara khilafah. Atau negara sekuler dalam tanda Betul sekali. Ya. Nah, itu implikasinya tentu ya tadi Muhammadiyah sebagai komponen bangsa harus memperjuangkan keutuhan Pancasila itu, dan tentu ini sebagai satu konsekuensi Muhammadiyah tadi tidak berpikir ke bentuk-bentuk negara yang lain, apalagi sampai dituduh Muhammadiyah pernah dituduh akan membangun negara Islam. Ya. Jadi saya rasa jauh dari pikiran itu. Prof. Hanif, sebagian kalangan mengatakan bahwa carut-marutnya politik negeri ini tidak lepas dari sistem demokrasi yang digunakan. Ya. Bagaimana sebenarnya pandangan Muhammadiyah tentang demokrasi itu sendiri? Ya, di dalam Muhammadiyah, apalagi dalam risalah Islam Berkemajuan, tentu nilai keadilan demokrasi itu pasti ada, karena itu bagian sumber nilai yang ada di Pancasila. Jadi karena Muhammadiyah adalah gerakan sebagai organisasi Islam modern, berkemajuan juga ya, dan merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berdasar pada Quran dan As-Sunnah. Nah inilah harus kita kedepankan. Nilai-nilai yang berasal dari Quran dan Sunnah itu lebih banyak membawa nilai kemanusiaan, kebangsaan. Maka kita harus bersinggungan juga dengan demokrasi, bersinggungan dengan kepemimpinan yang adil dan lain sebagainya. Karena semua itu kalau kita lihat, Allah menciptakan bumi seisinya itu yang kemudian manusia
diminta sebagai khalifatullah, Oke. wakil Allah di muka bumi, itu sekaligus diberikan tugas untuk mengelola alam semesta ini. Mengelola alam itu bukan hanya mengelola sumber daya saja, Ya. tapi termasuk nilai-nilai yang dibangun berdasarkan Quran dan hadis ini harus dipertahankan menjadi sebuah nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan beragama dan menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan yang sekaligus berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat secara umum. Oke. Ya. Ya, saya ingin bertanya pada sesuatu yang masih beririsan tetapi agak berbeda, Prof. Hanif. Tahun 2045 kan Indonesia dicanangkan sebagai tahun emas ya, Indonesia emas karena 100 tahun. Cuman kan hari ini kita masih saksikan betapa problem akut ekonomi kita, misalnya angka pengangguran, angka kemiskinan, bahkan juga ancaman ketahanan pangan dan seterusnya, itu masih menjadi satu persoalan yang tampaknya kita belum beranjak dari situasi itu. Bagaimana kontribusi Muhammadiyah? Ya, makanya saya juga termasuk yang sangat gembira ketika Muktamar 48 kebetulan di UMS itu, saya menjadi saksi hidup sebagai ketua panitia. Hasil muktamar yang telah ditanfidkan itu salah satunya terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan. Saya memandang Risalah Berkemajuan itu sebagai satu strategi. Dirumuskan dengan jelas, menjadi guidance, menjadi rujukan. Setiap warga Muhammadiyah harus melihat, memahami, menghayati, dan sekaligus mengimplementasikan Risalah Islam Berkemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, bernegara. Nah, disitulah ada nilai-nilai yang sebetulnya tadi bersumber dari agama, tetapi ini menjadi keunggulan dari Muhammadiyah yang ingin membuktikan bahwa Muhammadiyah itu punya kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini sejak Muhammadiyah lahir. Kalau disebut Risalah Islam Berkemajuan, sebetulnya kemajuan Muhammadiyah itu sudah terlihat sejak Kiai Dahlan mendirikan sekolah. Ya, meluruskan arah kiblat. Waktu itu orang berpandangan bahwa kiblat itu ya barat. Padahal kalau kita menghadap ke barat itu bukan lagi Ka'bah yang kita, tapi itu sudah negara Palestina. Ada selisih cukup banyak yang harus miring itu ya. Tidak ada orang satupun yang berani membenarkan meluruskan arah kiblat. Termasuk upaya Kiai Dahlan dalam melakukan gerakan purifikasi, meluruskan akidah. Itu harus betul-betul kita syukuri ada seorang tokoh Muhammadiyah bahkan pendiri sampai punya perjuangan yang begitu hebat sekalipun dikatakan sebagai kiai yang kafir, sebagai kiai yang zalim dan sebagainya. Bahkan sudah masuk kepada ranah kemanusiaan yang jauh lebih besar lagi, mendirikan rumah sakit. Nah, aspek ada pendidikan, ada rumah sakit, ada ekonomi, itu satu upaya yang secara tegas dan jelas akan dijadikan sebagai satu sarana untuk menuju bangsa yang sehat. Karena waktu itu Kiai Dahlan itu berpendapat tidak mungkin bangsa kita akan mencapai kemerdekaan kalau rakyatnya tidak pinter. Harus punya akses pendidikan. Tidak mungkin kalau negara kita terbentuk masyarakatnya masih sakit-sakitan. Dukung dengan kesehatan. Nah, sampai akhirnya kemerdekaan diraih. Tetapi untuk menuju kepada Indonesia emas, 100 tahun setelah bangsa kita negara sebagai golden age, ini harus dipersiapkan. Maka Muhammadiyah memandang ini harus perlu dirumuskan. Peran Muhammadiyah itu melalui Risalah Islam Berkemajuan itu. Ya. Membangun masyarakat yang adil, membangun demokrasi yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan mau memberikan contoh bagaimana demokrasi yang baik, bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita menjadi orang politikus yang juga memegang teguh
nilai-nilai etika yang baik. Oke. Nah, itulah bangunan pilar yang harus kita bangun. Ya. Bahkan Muhammadiyah sekarang ini harus semakin mencanangkan dalam setiap usahanya, amal usahanya itu harus menuju kepada atau berorientasi kepada mutu, kepada kualitas. Sekolah perguruan tinggi yang banyak itu harus digerakkan untuk menjadi sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas. Ya. Rumah sakit juga begitu. Sekarang kita ekonomi sudah mulai menggeliat, Ya. ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebagai modal yang kalau kita ikuti secara sistematik, terstruktur, maka ini nanti sebagai persiapan kontribusi Muhammadiyah untuk menuju Oke. 2045 itu. Kalau tidak kita persiapkan, nggak mungkin. Betul. Apalagi 2040 ini sebagai apa? Indonesia Emas itu. Indonesia Mas. Itu ditandai salah satunya Indonesia masuk sebagai salah satu dari 8 negara terkuat di dunia. Wow. Ukurannya apa? Ukurannya adalah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi Oke. dan berkelanjutan. Ekonomi tinggi itu bisa diartikan 2 digit. Kalau kita lihat sekarang posisi kita masih berapa? 5. Iya. Bahkan terpuruk ketika pandemi COVID sampai minus. Sekarang sudah mulai bangkit menjadi 1, 2, dan sekarang antara 4, 5 itu. Ini meskipun ini juga termasuk baik di tingkat Asia, bahkan di tingkat ASEAN ya, kita sudah lumayan. Tapi kalau kita ingat Indonesia Emas 2045 yang kita harus masuk 1 dari 8 negara terkuat di dunia, diidentifikasikan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, ya, berkesinambungan, maka pilar yang paling utama itu adalah SDM. Harus dibutuhkan SDM yang unggul, sumber daya insani yang unggul. Dan Muhammadiyah sejak lahir 1912 itu sudah bicara tentang sumber daya manusia yang unggul lewat pendidikan itu. Lewat pendidikan itu. Nah, di dalam kurikulum Muhammadiyah yang saya baca sejak 1914 ketika mendirikan sekolah yang pertama, sekarang menjadi mu'alimin itu sudah terintegrasi antara nilai-nilai iptek dan nilai-nilai keagamaan. Dan itu modal pokok untuk menjadi SDM yang unggul itu harus punya kompetensi yang holistik, punya kompetensi IQ, social quotient, spiritual quotient, dan emotional quotient. 4 ini yang sudah dirumuskan oleh Kiai Dahlan pada saat itu. Semua pendidikan Muhammadiyah harus menghasilkan sosok manusia yang memiliki keseimbangan antara kompetensi dunia dan kompetensi akhirat. Saya ingin menukik dalam persoalan hukum, Bro. Tadi kan kita bicara ekonomi, ketahanan pangan, Indonesia Emas, dan lain-lain. Kan catatan serius dia. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, budaya korupsi dan lain-lain, tampaknya kan sulit sekali memberangus semua itu. Nah, pertanyaan besar masyarakat terhadap kita itu adalah apa yang bisa dilakukan dan kontribusi Muhammadiyah agar tidak sekedar hukum itu benar-benar nanti naik derajatnya menjadi panglima, tetapi juga budaya koruptif itu bisa hilang di tengah masyarakat. Saya menganggap cukup bagus ketika ada komitmen di Muhammadiyah tidak menjadi salah satu tidak memiliki hubungan dekat dengan salah satu partai. Jadi kita harus memiliki jarak yang sama, ya. Karena kita sebagai ormas Islam, apalagi berkemajuan, tentu punya komitmen untuk menjadi pengawas, ya, untuk menjadi kelompok orang-orang yang bisa mengawasi, mengkontrol berjalannya pemerintahan kita ini. Itu yang sering saya katakan bahwa posisi Muhammadiyah itu strategis. Nah, inilah posisi itu yang kemudian kita gunakan untuk memberikan kontribusi dalam berbagai aspek yang menyangkut persoalan hukum kita. Untung Muhammadiyah tidak ada yang punya kasus korupsi, sehingga bisa memberikan masukan yang banyak. Dan sekaligus ini memang harus menjadi penyeimbang. Jadi artinya kalau pemerintah memiliki kesadaran penuh tentang
tegaknya hukum di Indonesia, tidak mungkin semua itu ikut pemerintah dalam pengertian dalam struktur pemerintahan ya. Harus ada ormas-ormas yang di luar itu yang punya fungsi untuk mengontrol berjalannya pemerintahan itu. Nah, inilah sebetulnya fungsi ini yang harus dimainkan oleh Muhammadiyah. Ya. Dan saya senang di Muhammadiyah sampai ada lembaga bantuan hukum. Ada Majelis Hukum HAM. Ya. Itu menunjukkan keseriusan kita yang bisa kita mainkan sebagai satu bentuk kontribusi ya, terhadap tegaknya demokrasi, tegaknya keadilan. Ya. Karena sumber korupsi itu kan kejujuran. Iya, mentalitas mental manusia. Nah, sehingga kalau orang yang tadi saya katakan SDM unggul itu tidak punya mental, tidak punya kompetensi spiritual yang baik, ya tentu knowledge yang dia miliki akan digunakan untuk merusak tatanan nilai yang sudah berkembang di masyarakat. Hanya istilahnya korupsi, tapi itu membawa implikasi yang besar. Betul. Karena apa? Karena sistem keuangan kita yang menuju kepada arah mensejahterakan rakyat banyak itu, kalau kemudian ada oknum yang kemudian memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi, ya. Jadi ini implikasinya besar. Kalau banyak keuangan negara itu dikorupsi, tidak hanya sekedar merugikan, tapi juga akan menghambat kesejahteraan bagi rakyat, semua rakyat Indonesia. Dan nilai ini tentunya akan menjadi satu budaya yang kalau sudah mengakar kuat, sulit untuk dihentikan. Maka sebelum mengakar kuat, ya tentu Muhammadiyah punya cara, punya strategi untuk memberikan kontribusi. Itu semua adalah untuk kesejahteraan kita. Jadi sekaligus kita bicara Muhammadiyah, tapi juga sekaligus bicara kebangsaan, bicara tentang kemanusiaan. Karena itu membawa misi yang cukup berat, termasuk pada Muhammadiyah ini. Prof, salah satu percikan pemikiran yang ada dalam risalah Islam berkemajuan itu adalah tentang berbudaya, masyarakat yang berbudaya. Ini sekaligus mungkin pertanyaan akhir saya kepada Prof Anif. Cuma saya tidak mau bicara dalam konteks budaya itu maknanya adalah kesenian, bukan itu ya. Itu karena terlalu mereduksi makna budaya itu sendiri. Kan kedisiplinan, kerja keras, literasi itu juga sesungguhnya bagian dari budaya kan. Dalam pandangan Prof Anif, apa yang mesti diperbaiki dari bangsa ini? Agar kita, tadi kan Prof Anif sudah menyampaikan bahwa dalam sekian tahun ke depan kita diperkirakan menjadi negara dengan masuk 8 besar tadi kan. Kan perlu ada sesuatu yang diubah dari perilaku, dari cara berpikir dan seterusnya. Dalam pandangan Prof Anif apa? Ya, sejak awal saya berpendapat persiapan kita untuk menuju Indonesia Emas. Yang terkait dengan masalah budaya ini saya tetap berpendapat itu yang paling penting adalah soft skill. Kalau kita lihat di berbagai kurikulum, termasuk yang kita miliki di pendidikan Muhammadiyah, itu masih sangat minim, bahkan tidak memberikan ruang yang cukup untuk tumbuhnya karakter soft skill itu. Padahal itu sangat penting ya? Padahal sangat penting. Sekolah manapun biasanya mengejar knowledge. Kognitif. Afektif, psikomotorik biasanya lupa. Nah inilah tidak imbang. Maka saya kembali, termasuk yang sudah saya lakukan di UMS, kita berikan 6 SKS itu untuk pendidikan soft skill. Ya. Karena soft skill itu kalau dijustifikasi, di dalamnya ada kedisiplinan, kejujuran, kemampuan komunikasi, tanggung jawab, kolaborasi, kerjasama di Muhammadiyah itu menjadi bagian penting. Ya. Termasuk ta'awun ya. Ta'awun ini ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu bagian nilai yang dikembangkan Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah bisa melintasi satu abad ini. Karena banyaknya
amal usaha yang kemudian mengedepankan ta'awun, tolong menolong. Meskipun itu kemudian akhirnya melebur menjadi budaya bangsa kita. Tapi itu kan bersumber dari Al-Quran, bersumber dari contoh-contoh Rasulullah. Tolong menolong, saling memberi, ya, saling memaafkan. Iya. Bahkan di Quran sendiri itu, ya, untuk mencegah permusuhan antara satu dan yang lain, Ya. sampai justifikasi di Ali Imran 133 itu wal afina ainas. Salah satu contoh orang yang bertakwa adalah wal afina aninas, memberikan maaf kepada orang lain. Itu soft skill ya? Sebelum orang lain itu meminta maaf. Yang disebut takwa itu yang memberikan maaf. Yang sebelum orang lain yang merasa salah itu meminta maaf, bukan meminta maaf. Inilah kesalahan yang kita budayakan. Ya, kalau setiap orang sudah punya jati diri dengan soft skillnya, memberi maaf itu berat, tapi itu soft skill. Wow. Kan itu harus dilakukan sebagai tanda orang. Nah, biasanya orang yang begini ini punya jiwa suka menolong, suka memberi, kemudian juga bisa hidup dengan siapapun, membantu orang lain itu tidak harus terbatas sama-sama Muslim. Muhammadiyah tidak berlaku itu. Quran di dalam surat Al-Qasas mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik ya. Berbuat baik kepada siapapun, pada manusia lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Tidak membatasi perbedaan agama, suku, ras, budaya dan sebagainya. Maka Kiai Dahlan ketika mendirikan rumah sakit tidak ada yang boleh masuk rumah sakit adalah sama warga Muhammadiyah, gitu kan? Iya. Bahkan Kiai Dahlan bekerjasama dengan dokter-dokter dari Belanda itu untuk ikut membangun rumah sakit itu. Di Indonesia bagian timur kita punya banyak perguruan tinggi di Manokwari, di Sorong, kemudian di Jayapura, di Kupang, mahasiswanya rata-rata non Muslim ya. Lebih besar non Muslim ya, sampai 70%, 80% non Muslim. Ya. Tapi di sana ada mahasiswa non Muslim kemudian memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah, karena diwajibkan tetap mengambil Muhammadiyah. Kalau ditanya ketua PP Muhammadiyah siapa, pasti dia bisa menjawab Pak Haidar. Sekretaris siapa, pasti Pak Mukti. Bahkan ditanya ketua rantingnya mungkin bisa menjawab. Amal usaha apa saja yang dikelola oleh Muhammadiyah, mungkin istilah Darul Ahdi wa Syahadah itu juga sudah dikenal oleh mereka karena mengambil Muhammadiyah. Tetapi untuk al-Islamnya diganti dengan al-Kristen. Artinya tetap pendidikan tinggi itu, perguruan tinggi itu mengambil guru-guru dari agama mereka. Gitu. Nah inilah yang menjadi nilai yang saya rasa sangat hebat sekali ini di dalam kehidupan Muhammadiyah. Maka berbuat baik itu juga tidak hanya sama Muslim, tapi juga kepada semua manusia. Ya, maka Kiai Dahlan itu senang dengan hadis yang meskipun banyak orang menganggap ini tidak kuat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu memberikan keseimbangan nilai antara akhirat dan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak boleh hanya konsentrasi mencari akhirat, dunia ditinggal, atau sebaliknya mengejar dunia, akhirat ditinggal. Tapi harus just balance. Itu Muhammadiyah yang kemudian sekarang diistilahkan dengan wasatiyah, Islam wasatiyah, Islam tengahan. Artinya ya tadi tetap menjaga kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Terima kasih Bro. Saya seperti kuliah 12 SKS ya hari ini. Mungkin obrolan kita kapan-kapan bisa kita lanjutkan Bro ya. Kita mungkin bisa, teman-teman bisa silaturahim nih ke UMS sana untuk bisa ngobrol episode lanjutan. Insyaallah. Kali ini memang tidak bisa panjang-panjang, jadi obrolan kita dengan Prof. Hanif kayaknya harus kita pungkasi dulu, dan teman-teman sekalian kita akan bertemu lagi pada episode Rumah Berkemajuan.
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.